Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib secara pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Adapun judul khutbah yang akan khatib sampaikan tentang 3 hal yang menyedihkan dan memilukan. Terdapat 3 hal yang menyedihkan dan memilukan terjadi di dalam kehidupan manusia, bahkan mungkin termasuk terjadi di dalam kehidupan kita sendiri. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang tak pernah memasuki masjid kecuali jenazahnya untuk disolatkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sami'an nida afalam yahtihi fala salata lahu illa min udhur." Siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak mendatanginya, datang ke masjid untuk solat berjamaah, maka tidak ada solat baginya kecuali jika ada halangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, seorang wanita yang tidak pernah menutup auratnya kecuali ketika ia dikafankan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu qul la uzwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allaha ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Oleh sebab itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang tidak pernah mau bersedekah kecuali ketika keluarganya bersedekah atas namanya ketika dia sudah di alam kubur. Itu pun jika keluarganya peduli kepadanya. Sebagaimana firman Allah, Innal musadiqina wal musadika wa aqradul laha qardan hasanai yudafu lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka.
dan bagi mereka pahala yang banyak. Ketiga hal di atas sangat mungkin terjadi pada kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita selalu terlambat, bagaikan sebuah penyesalan yang datangnya di akhir. Tetapi kita begitu cepat dan sigap memburu perkara dunia. Ingatlah firman Allah Ta'ala, bal tu'sirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Demikianlah sikap kebanyakan manusia. Kita biasanya masuk ke tempat kerja segera sebelum waktunya. Kita biasanya tiba di lapangan terbang cepat sebelum waktunya. Kita biasanya datang menunggu giliran di rumah sakit buru-buru sebelum waktunya. Kita biasanya sanggup antri berdesak-desakan ketika pembagian sembako, sanggup antri 1 atau 2 jam sebelum sembako dibagikan. Akan tetapi, tatkala kita mendengar suara azan, kita seringkali bersantai tanpa merasa bersalah apa-apa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau di masa lalu kita diajarkan waktu adalah uang, maka mulai saat ini kita belajar waktu adalah ibadah. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah, apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Napas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sesungguhnya dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita mendekat. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tidak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak pula harus sakit. Oleh karenanya, jangan sampai kita termasuk dalam 3 kategori orang yang paling menyedihkan dan memilukan di dalam kehidupan kita. Kita prioritaskan untuk melaksanakan kewajiban sholat kita. Kita datang ke masjid, karena semakin kita menghindar dan semakin kita menjauh, maka akan sampai pula waktunya kita akan digotong di masjid untuk disolatkan. Kita juga memiliki tanggung jawab yang berat di rumah tangga kita, istri kita, anak-anak perempuan kita. Maka kita ajarkan kepada mereka untuk menghargai diri dan kehormatan mereka dengan selalu menutup aurat. Karena semakin kemudian mereka tidak menutup aurat, pastilah akan tiba saatnya suatu saat seluruh tubuhnya akan ditutup, akan dibungkus dengan kain kafan. Lalu kemudian, selagi kemudian hidup masih ada bersama kita, masih banyak yang Allah titipkan rezekinya kepada kita, maka ingatlah untuk sedikit menyisihkan harta kita, untuk kita sedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena memang sebahagian dari rezeki yang kita miliki adalah hak orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesali kehidupan kita ketika kita telah berada di alam kubur. Karena kebanyakan manusia kemudian meminta untuk dibangkitkan, dan mereka memilih untuk bersedekah ketika dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih hidup, maka apa yang bisa kita sedekahkan? Kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi renungan bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyedihkan di dalam kehidupan yang sekali ini, tapi kita harus menjadi orang yang membanggakan, dan kita harus keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaika wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.